Udah jadi mentor, sekarang jadi moderator. Iya. Halo, selamat sore semuanya. Kayak udah pada ngantuk gitu. Ya, saya juga udah ngantuk, lapar ya kan. Materinya dari tadi udah dapat terus. Perkenalkan, nama saya Syafiq. Saya dari Gambir Studio. Udah ada yang pernah main game kita sebelumnya belum? Oh ya, terima kasih teman-teman yang di depan. Yang di belakang? Satu, game apa? Apa? Selera Nusantara. Oke, makasih. Yang lainnya? Nggak ada. Satu doang. Ya udah nanti panitia tolong dicatat namanya ya. Ntar kita kirimin hadiah ya Mas dari Selera Nusantara. Mumpung satu, kalau banyak kita nggak jadi kirim. Satu. Panitia nanti tolong ya dibantu. Oke. Di sini kita saya mau ngejelasin mungkin materinya tadi mirip-mirip juga sama Mas Banu, cuma mungkin dari angle yang berbeda gitu. Dan dari beberapa study case. Kalau tadi kan kalau dari ikan asin itu dari satu ya, dari Citampi gitu. Mungkin kalau aku nanti akan coba breakdown dari beberapa case yang game-game yang udah pernah kita bikin. Wah, ini dia remote-nya. Jangan diumpetin dong. Oke, sebelumnya kan karena belum banyak yang main, saya asumsiin mungkin kalian nggak tahu Gambir Studio itu apa. Sebenarnya Gambir Studio itu bukan stasiun ya, bukan stasiun kereta ya. Ada yang tahu nggak kira-kira itu singkatan apa? Selain yang di depan. Biar biar hadiahnya nggak cuma satu lah, malu-maluin aja. Ada yang tahu nggak kira-kira? Tebak-tebak aja nggak apa-apa. Gambir tuh singkatan loh. Ayo, tiga. Ada yang tahu? Ayah. Wow. Sebenarnya Gambir tuh singkatan dari Game and Beer. Sekarang kelihatan ya logonya lebih jelas ya. Gitu. Cuma karena puasa jadinya bir peletok ya. Terus nah, kita tuh udah berdiri sebenarnya dari tahun 2016, cuma secara legal itu kita di tahun 2017 akhir lah. Gitu. Kita tuh ada 5 orang founder. Kita pernah kerja bareng juga dulunya, sebelumnya pernah kerja di Touch 10. Kalau ada yang pernah denger Touch 10 selain yang di depan, selalu akan bikin pengecualian yang di depan. Terus waktu kita bikin ini tuh sebenarnya visi misi kita itu cuma kita tuh pengen banget jadi number one game developer di Southeast Asia, nggak sampai global karena terlalu jauh gitu. Dan misi kita itu mau bawa Indonesian game industry to the next level. Nah dari sini itu kita berpikir bahwa kalau mau bawa game kita keluar, mau bawa industri kita keluar, itu barangnya itu tuh harus dikenal dulu kan di dalam gitu. Kalau barangnya nggak dikenal di dalam, susah banget nih buat kita bawa keluar. Waktu itu kita mikirnya kayak gitu. Jadinya makanya kita memutuskan pada saat itu untuk membuat game-game yang memang temanya tuh lokal. Gitu. Nah, ini timnya dari 5 orang. Sekarang ini belum full tim, masih ada beberapa orangnya yang nggak ada di foto ini juga. Kelihatan tertekan ya orang-orangnya ya. Nah, ini beberapa dari produk-produk yang kita bikin, mungkin dari yang latest dulu. Ada Selera Nusantara yang mas-mas di sana tadi mainin juga. Saat ini tuh tadi terakhir aku ngecek sih udah 7 juta sih numbersnya, downloadnya. Dan waktu itu tuh kita tuh punya sekitar 250.000 monthly active user. Dan pernah kepilih juga buat Best Indie Game Google Play Indonesian Choices itu 2021, menyambung tongkat estafet dari Boy di tahun 2020 ya Boy.
Jadi Indonesia 2 tahun berturut-turut waktu itu ya. 3 tahun ya. Oh iya benar. Jadi Indonesia 3 tahun berturut-turut waktu itu masuk buat yang ini. Terus waktu itu juga menang award dari TLG juga, The Lazy Game Award, Best Indonesian Mobile Game 2021. Terus ya tadi Google Play User Choice itu. Ini salah satu yang game yang memang membiayai kita lah untuk OPEX setiap bulan dan segala macam. Tapi Selera Nusantara itu juga nggak hadir langsung ya, gitu. Sebelumnya ada game-game lain. Nah, si bubur ayam ini nih kakaknya juga nih, gitu. Jadi waktu itu kita bikin game Bubur Ayam Express, downloadnya tuh kalau nggak salah sekitar di 3 juta kalau sekarang. Terus waktu itu kita bikinnya portrait kayak gini, portrait mode, temanya Bubur Ayam Express, dan ini game kita yang belum rilis tapi udah revenue. Seru ya, belum rilis tapi udah ada udah untung, bahkan udah nutup OPEX, untung lagi. Gimana caranya? Nah, waktu itu saya berpikir bahwa nyari duit di game itu nggak cuma dari in-app purchase atau dari ads, tapi di mana kita bisa berkreasi lah. Kira-kira apa nih dari produk kita ini yang bisa kita jual lagi? Sebenarnya kan game itu produk ya, produk yang bisa kita macem-macemin gitu. Dan waktu itu saya kepikiran kayak, wah dari Pepsi Man, mungkin ada yang pernah tahu atau pernah main? Pernah kan? Nah sebenarnya Pepsi Man itu kan sebagai arena branding Pepsi kan, waktu itu untuk menciptakan satu orang superhero dan lain-lain. Nah di sini yang saya kepikiran waktu itu, kita kepikiran semuanya adalah tukang bubur tuh biasanya pakai mecin. Jadi kita waktu itu coba approach Sasa, makanya kelihatan di sini ada brandingnya dan segala macam. Belum rilis, mereka udah bayar buat in-game branding. Waktu itu sekian ratus juta, udah nutup deh kosnya, udah untung pula. Jadi pendapatan dari game ini tuh it's a bonus for us gitu. Waktu itu ini juga bisa jadi perspektif baru di kalian semua bahwa nggak cuma dari ads dan nggak cuma dari penjualan in-app purchase doang kalian bisa dapetin duit di game. Masih ada cara-cara lain. Nah, ini lumayan legend nih, TTS Lontong nih, gitu. Ini tidak ada hubungannya dengan calontong ya, by the way. Jadi jangan salah arti gitu. Ini TTS Lontong. Terakhir itu kita ada di 10 juta sih downloadnya dengan 2 juta MAU. Ini data yang waktu itu kita sendiri juga nggak percaya sih, kayak ini game 3 hari jadi, developmentnya cuma 3 hari doang gitu. 3 hari bikin pertanyaannya juga waktu itu kita beli buku teka-teki sama cari-cari di internet, iseng-iseng aja gitu, iseng-iseng aja, terus tiba-tiba boom, sehari kita bisa dapat sekitar 6.000 7.000 US dollar dari ads doang. Terus kita waktu itu mikirnya kayak, wah beli tiket one way ke Hawaii, nggak tahu kenapa ke Hawaii juga gitu, tapi kayak wah kita bisa dapat duit segini gitu loh. Dan ini tuh kita ngerjain cuma after office project gitu. Nah waktu itu kita masih kerja masing-masing, jadi ini cuma ngerjainnya tuh sekitar dari jam 7 sampai jam 11-12 malam lah sampai tempatnya tutup. Dan cuma dalam waktu 3 hari doang. Gitu. Terus nah ini sih sebenarnya faktor yang menurut saya juga menjadi salah satu faktor penentu dari keberhasilan sebuah game juga ya. Luck. Hoki. Nah ini game kebetulan hoki dimainin sama Atta Halilintar waktu itu. Terus tiba-tiba YouTuber-YouTuber lain tuh pada ngikutin. Si A ngikutin si B ngikutin si C. Akhirnya jadi tren waktu itu di YouTube. Orang mainin ini, di live-in. Terus orang jadi kepo. Wah apa sih ini, game apa sih, segala macam. Akhirnya jadi download. Itu rata-rata 10 juta download itu kita semuanya organik. Kenapa saya berani bilang semuanya organik? Karena kita tuh cuma bayar Facebook Ads itu sekitar 100 apa 200 dolar gitu. Ya which is itu nggak jadi apa-apa di dunia marketing sebenarnya, 100-200 dolar gitu. Jadi dengan
apa ya, gaung yang segede itu juga tentunya itu jadi tantangan sendiri buat kita juga ya pada saat itu, karena waktu itu ini produk pertama kita yang rilis langsung segede itu. Kemudian kita bingung nih karena udah stuck. Gimana lagi gue bikin pertanyaan ya? Kalian ada yang pernah main ini gak? Ada yang main ya? Ada yang main ya? Nah, itu kan pertanyaannya bener-bener out of the box kan. Ya dimana kita harus mikir di luar orang nalar lah, mikir-mikir di luar orang sehat lah waktu itu gitu. Cuma akhirnya kita ada stucknya juga gitu. Ada stucknya di mana kayak kita nggak bisa nih bikin pertanyaan. Nah, di situ kita kepikiran gimana kalau user sendiri yang ngirimin pertanyaan buat kita. Jadi ini jadi user generated content di mana user yang kepilih jawab pertanyaannya kita pakai, kita kasih credits nih di bawahnya, akun Instagramnya apa. Sehari kita terima 8.000 email pertanyaan. Jadi mereka emang narsis juga kan. Nah itulah kayak you should know your audience itu hal yang harus banget kita tahu gitu loh. Mereka tuh suka gitu, dan lebih enaknya lagi saat mereka tahu oh gue akan dapat credits nih dan segala macam. Mereka akan nge-screenshot itu dan akan nge-share di sosial media. Dan ditambah mereka akan main lebih banyak lagi buat ngeliat pertanyaannya mereka tuh kepilih apa enggak. Karena kita nggak pernah ngumumin siapa yang kepilih. Jadi tiap kita update mereka selalu harus mainin sampai habis. Betul, buat tahu. Dan jadinya di situ kita DAU-nya naik. Terus orang kalau udah dapat juga bakal share di sosial media. Dapat marketing gratis jadinya. Itu yang membuat kita akhirnya nggak spend marketing budget, karena jadinya user kan. Dan pasti kita akan lebih percaya kalau teman kita sendiri yang promoin gamenya. Bukan dari iklan, bukan dari apa, tapi emang bener-bener kita ngelihat teman kita yang main gitu loh. Nah itu bisa kelihatan juga kita nomor 1 di Google Play dan di App Store juga. It's begin viral on di YouTube juga, sampai bahkan kemarin masih ada juga yang mainin tuh. Siapa ya waktu itu, kayak YouTuber gede juga sih yang mainin kayak stand up comedy or something gitu. Tapi ya sama seperti Bapak, game ini kita sunsetkan gitu dari tahun 2019 karena memang sangat susah ya untuk maintaining game yang memang content based seperti ini gitu loh, untuk update pertanyaan. Dan dulu kita weekly loh ngupdate-nya. Setiap minggu selalu ada pertanyaan baru. Bahkan waktu awal-awal kita belum bikin engine ya, malum lah ya, game 3 hari jadi. Jadi tiap kita mau update pertanyaan, update APK. PR banget gitu, ya kan. Abis itu kita udah game ini tuh kita diemin aja. Dan sama juga sebenarnya kayak kita nggak update itu sehari 3.000 sampai 5.000 download tuh tetap masuk gitu loh. Makanya kita mikir kayak kita goblok apa memang this is the right way gitu loh. Karena ya memang kita selalu ngerasa kayak memang game ini udah masuk ke fase sunsetnya aja gitu, dan kita fokus ngerjain produk yang lain. Gitu, jadi menjadi bagian dari sejarahnya Gambir Studio lah si TTS Lontong ini. Nah, ada yang inget meme ini? Ya. Nah, tadi TTS Lontong 3 hari, ini 8 jam. 1 hari jam kerja kita bikinnya, karena waktu itu kayak seru nih gitu kan. Kayak coba deh bikin sesuatu yang orang udah tahu mekanismenya gimana. Kita bikin nih. Pagi ide, sore jadi, malam upload. Ya karena memang waktu itu mikirnya kayak ya udahlah, laku nggak laku upload aja gitu. Ternyata dapat 100.000 organic download. Terus juga waktu itu karena ini baru pertama dan segala macam, media banyak yang liput nih gitu kan. Line Today, Kompas dan semua segala macam. Ya lumayan lah hasilnya bisa buat beli 1 MacBook waktu itu, karena kita butuh buat programmer. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya kayak gini memang kita nggak investing waktu dan effort yang gede gitu, karena kita tahu ya ini kan juga cuma buat lucu-lucuan ya, it's a hyper casual games. Kita coba nge-challenge diri kita mungkin seperti kayak ini ya, game jam lah ya, kayak game jam hasilnya kita rilis daripada cuma masuk
hard disk doang, mending ya udah kita rilis aja. Dan waktu itu nggak ada pressure ini gamenya harus berhasil atau enggak. Ya let's see how it's done aja sebenarnya. Tapi ternyata hasilnya bagus dan trending juga di Google Play. Nah, kita juga pernah kolaborasi juga sebenarnya sama yang si bubur ayam tadi itu kan kita kolaborasi sama Sasa, terus sama Harusel juga. Terus kita coba lagi nih, kayak makanan udah, hyper casual udah, tembak-tembakan udah, kita mau coba ke fashion. Nah, waktu itu kita coba kolaborasi sama Ivan Gunawan, kita bikin nih namanya ya Ivan Gunawan Super Style. Jadi di sini kita bisa mix and match dan segala macam kayak Covet lah gitu, kayak game Covet gitu cuma pakai koleksinya dia. Dan waktu itu kenapa sih collab ini kita jalanin, ini merupakan hal yang saya pikirin itu adalah saat kita mau bikin sesuatu, selain kita harus tahu strength point kita di mana, kita harus tahu weakness kita tuh apa. Dan pada saat itu sebagai bootstrap indie studio itu kita tahu musuh utama kita itu adalah marketing budget. Karena marketing itu kan go hard or go home kan. There is no in between gitu loh. Jadi memang mau spend buat marketing atau enggak sama sekali gitu. Udah hasilnya ngarepin dari organik aja. Jadi waktu itu kita berpikir, oh kita tuh nggak punya duit buat marketing. Jadi kita coba approach orang yang punya marketing power tapi dia juga nggak harus ngeluarin cost. Which is influencer, which is celebrity gitu. Jadi saya nggak mungkin mampu bayar satu kali dia ngepost di Instagram berapa pada saat itu. Sampai sekarang juga sih mungkin. Jadi jadi kalau dengan kayak begini dia ngerasa dia punya sense of belonging dan buat dia pun mendevelop sebuah produk seperti game ini value-nya tinggi. Sedangkan buat kita it's our daily job. Jadi kayak barter value sebenarnya di situ. Dan kita ngelihat ada similarity kebutuhannya tuh apa gitu. Nah, dari semua itu kita mencoba to spread out our wings untuk ngerjain sesuatu yang skupnya lebih gede. Saat ini kita lagi develop namanya Night vs Giant. Ini hack and slash dan akan available di PC, Switch, PS5, Xbox. Jadi kalau yang udah punya Steam boleh tolong di wishlist. Ini beda banget sih sama game-game casual kita yang pernah kita bikin. Ini lebih serius, kalau ada yang mau coba demonya udah bisa dicoba demonya di Steam. Nah, ini beberapa game kita yang lain juga. Nggak semuanya juga yang kita bikin itu tuh berhasil sebenarnya. Bisa dilihat nih yang bus parkir simulator yang the whole konsepnya itu sebenarnya bagus karena game-game parking simulator yang lain atau bus simulator yang lain itu gede-gede banget tuh downloadnya. Tapi kita cuma dapat waktu itu cuma 1.000 doang. Terus kita pernah bikin Kolak Express. Kolak Express 3 itu Kolak Express 3 kita dia license-nya dibeli sama Telkomsel. Terus kemudian kita tahun lalu itu kita ngerilis Kolak Express 3 The Series. Jadi ada TV seriesnya waktu itu tayang, and it's the first mobile game to TV series in Indonesia. Gitu. Jadi dari satu IP itu kalian cari duitnya nggak cuma dari IAP dan lain-lainnya, cuma bisa gimana caranya kita bisa nge-squeeze satu produk ini jadi punya banyak revenue share. Gitu loh, termasuk salah satunya dengan IP license. Nah, terus kenapa saya bilang kayak kalau lokal konten itu bisa ngebawa kita sampai sini? Karena kita kan tinggalnya di Indonesia. Terus kalau kita ngomongin sama klien dan segala macam, saya tuh lebih punya akses ke lokal. Gitu, jadi kayak saya nggak bermimpi untuk wah ini bakal dibeli nih sama Netflix. Kayak entar dulu deh gitu, kita nginjek bumi dulu deh gitu loh. We should know our own battlefield dulu. Kita sampai di mana kita bisa compete dan lihat di mana ability kita dan quality of our product sebenarnya. Jadi waktu itu lokal itu
punya market yang sangat-sangat gede. Ada yang tahu gak Mobile Legend itu income-nya daily berapa di Indonesia? Berapa? Iya berapa kira-kira? Gak apa-apa tebak aja boleh kok. Nggak di penjara. Ya nggak segitu juga sih. Agak flop ya jadinya. Kalau 100 miliar kayak tidak. Itu mungkin APBD ya jadinya ya. Tapi setahu saya itu Mobile Legend itu sehari di Indonesia doang itu 6M. Berarti can you guys imagine sebenarnya spending money kita untuk in-app purchase atau in-game item itu atau digital item itu tuh ada. Cuma we just need to hit the right bullet of it gitu loh. Bulletnya belum ada yang nembak tepat nih gitu. Karena kita masih bisa hidup sih sekarang dengan lokal konten kita sebenarnya gitu. Tinggal gimana caranya kalian bisa aiming the right market to kayak memberikan produk yang benar-benar cocok dan sesuai sama mereka gitu loh. Jangan bikin produk buat market luar negeri terus di Indonesianya nggak laku terus mulai nyalahin wah orang Indonesianya susah nih kalau sama developer lokal. Enggak, kita harus lihat target marketnya siapa dulu. Menurut aku seperti itu sebenarnya. Jadi kayak kalau emang kita bikin target marketnya buat US ya berarti kan emang target marketnya orang sana kan. It's supposed to be populernya di US gitu loh. Nah, kita bikinnya buat memang target market di Indonesia. Karena kita emang maunya nyasar ini dulu. Karena CPI-nya lebih murah juga sih sebenarnya. Kita nggak mampu kalau CPI-nya US yang bisa sampai $1, $1,5. Di Indonesia paling cuma 3.000, kadang-kadang 500. Nah, kita juga bikin HTML5 dan ada yang pernah coba bikin HTML5 game di sini? Oke, good. Karena buat beberapa daerah ini tuh masih works banget gitu dan ini it works on any devices. Mau device dia sekentang apapun bisa. Ini achievement dan award yang udah pernah kita buat. Pernah kita dapat maksudnya. Ya maklum lah udah jam segini ya. Nah, balik lagi, how did we do it gitu loh. Gimana sih cara kita buat ngelakuin semua ini? Nah, ini yang tadi pernah saya bahas tadi. Sebenarnya ini tuh bahkan data 2 tahun lalu masihnya. Kayak total spend Indonesian market for games itu ada di tuh 1.084 atau sekitar 16 triliun 1084 million 16 T buat digital goods doang gitu loh. Indonesia berarti ada duit juga nih negara ya kan. Nah terus gimana caranya buat kita menjadi bagian dari 16 triliun itu atau membuat produk yang bisa bergabung untuk mendapatkan market share dari angka itu gitu. Pertama adalah market research sih. Itu penting banget to know our own audience. Sebenarnya saya yakin banget semua speaker di sini pasti sudah ngomongin hal yang sama ya. Tadi saya udah lihat Boy juga, udah lihat Bapak juga nih. Udah lupa gue namanya. Bro, gitu. Enak kan di Indonesia gitu doang kayak bro. Terus market research soal siapa itu audiens kalian. Gitu. Terus kalau udah dapet, nah ini dia nih, kita harus tahu juga gimana caranya kita mau tap in ke mereka gitu. Oke, misalkan kita udah market research, kita udah tahu mau kemana, terus kita cara tap innya gimana. Terus karena di Indonesia ini kiblatnya masih sosial media, apa itu yang viral, apa itu yang tren, kita juga harus catch up sama apa yang lagi heboh di dunia maya, di Twitter, di Instagram, di TikTok, dan segala macam. Jangan mau ngetrend di Indonesia, ngelihatnya ke Reddit. Salah, target marketnya bukan di sini. Terus habis itu kita ke game development process. Ini saya percepat ya, tadi udah di reminder 10 menit lagi soalnya. Nah, disinilah kita masuknya ke brainstorm. Itu kita biasanya kumpulin semua tim di sini
untuk mereka semuanya ngasih idea. Ini sebenarnya sama sih konsepnya dengan beberapa dari developer lain, kecuali yang kerja-kerja sendiri ya. Brainstorm dengan personality yang lain ya. Terus habis itu kita mulai di sketching and game design. Nah ini tuh masih bisa berubah-berubah nih gitu. Terus dari sketching ini kita juga mulai masukin kayak kira-kira karakter pembelinya orang-orang yang belanja di warung makan tuh biasanya kayak gimana ya gitu. Mulai kita masukin kayak ada ojol, ada ibu-ibu mau nganterin anaknya sekolah, terus ada karyawan-karyawan. Nah itu based on dari data apa yang kita udah kita research sebelumnya. Jadi kita coba implementasiin di sini supaya ada relatable kontennya juga di sini. Terus dari karakter desain sketch tadi kita udah mulai lebih perjelas lagi, ada ekspresi, ada apa. Jadi kalau udah kelamaan nunggu, lebih marah, lebih apa segala macam. Terus dari situ kita ke prototyping. Nah dari prototyping ini kita udah kelihatan kan game flow-nya seperti apa. Terus juga apa namanya kayak kira-kira game flow-nya dan tampilannya, UI-nya, UX-nya juga udah kayak gimana bisa kelihatan dari sini. Terus ya udah kita masuk ke game development, coding, which is saya nggak ngerti karena itu udah bukan bagian saya lagi, udah bagiannya dari tim technical. Nah kita datang ke beta build. Nah di beta ini kita udah bisa mulai upload sebenarnya ke Play Store. Bisa kayak beta tester atau kita bisa bikin small discussion group, kita kasih ke beberapa teman, terus kita gather feedback juga dari mereka untuk karena di tahap ini tuh masih bisa lah ada adjustment dan semua segala macam. Dari beta, nah kita ke gold build. Gold build tuh biasanya yang bakal kita upload ke Play Store gitu loh. Jadi emang ini tuh adalah build yang emang udah siap rilis, udah polish dan segala macam. Jadi udah ready buat di-upload ke Play Store. Udah ada musik, udah ada apa biasanya. Nah, marketing sama PR itu udah dijalanin dari kita biasanya beta. Udah bikin materi komunikasinya seperti apa, terus juga promotion videonya juga bakal seperti apa dan lain-lain. Nah, di marketing dan PR ini saat kita mau promosiin, kita harus find a good angle sama target market kita gitu loh. Jadi memang iklannya pun disesuaikan dengan siapa yang mau kita tuju gitu. Jangan iklan Evian ke orang yang beli Yakult, nggak cocok. Target marketnya beda. 10 menit lagi ya mas, siap. Jadi kita harus tahu dulu kita mau marketingnya kemana. Misalkan ke cewek gitu, kayak Sela Nusantara most likely target marketnya cewek tuh sekitar 70%. Nah berarti gaya marketingnya gimana nih gitu. Terus bisa approach influencer juga kayak tadi, YouTuber dan segala macam. Kita juga nggak pernah bayar biasanya, jadi kita memang kirim press release, kita kasih in-game item biasanya buat mereka nge-review dan segala macam. Terus press release kita kirim ke semua media. Untungnya media-media di Indonesia sangat kooperatif sekali untuk menayangkan berita-berita soal game kita terbaru. Terus minta tolong, ini menurut saya key-nya juga nih. Ask your friends to help to share. Jadi kita kan punya temen ya, gitu. Kita manfaatkanlah teman kita untuk nge-share nih di sosial media mereka dan segala macam sebagai marketing gratis, gitu. Kalau mereka nggak beli nggak apa-apa deh, nggak beli in-app purchase, tapi seenggaknya mereka nggak bantuin nge-share supaya teman-temannya mereka mungkin ada yang bisa jadi customer kita, gitu loh. Dan ask your friends itu udah paling ideal banget menurut saya. Karena ya tinggal minta tolong aja, kayak misalkan kayak, Boy tolong dong, Wafi tolong dong gitu loh. Dan biasanya mereka sekarang udah tanpa disuruh, udah pasti bakalan nge-share juga di Facebook. Gitu. Nah, bagian terakhir dari semuanya itu adalah maintenance dan bug fixing sih. Jadi, the problem is begin when your game is already on store. Gitu. Jadi saat game kita udah ada di store, itu masalah-masalah baru dimulai. Kenapa? Karena mungkin ada
teman-teman yang main itu device-nya yang nggak pernah jadi game tester device-nya kita gitu. Jadi kita nggak tahu nih misalkan di tipe device Android apa ternyata nggak jalan atau di software apa dia nggak jalan. Nah, hal-hal seperti ini yang bikin user tuh jadinya reviewnya jelek. Karena tipikal orang itu bagus diem nggak bagus komplain. Jadi iya kan? Kalau dia suka sesuatu dia pasti diem aja nggak akan review. Jarang lah yang nge-review bintang 5. Tapi kalau servisnya jelek, wah dia pasti akan langsung review bintang 1. Nggak jalan nih di device kayak gini segala macam. Jadi we have to be really maintaining that kind of person supaya review kita juga bagus. Dan yang terakhir itu juga bug fixing, karena biasanya juga kesalahan tidak cuma dari user tapi juga ada di dev, ada di produk yang memang kita build-nya itu. Jadi ya itu tadi misalkan kayak ada kesalahan di mana atau mungkin sekedar update SDK atau update policy terms and condition-nya dari Google Play atau App Store kayak gitu-gitu. Abis itu ya udah sih, selebihnya kayak ya bisa juga kita masukinnya itu maintenance itu di update konten. Sekarang Selar Nusantara itu update kontennya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Tergantung dari load yang kita kerjain sekarang apa. Gitu. Cuma dengan kayak gitu jadinya kita selalu punya news value buat user bahwa kayak nih kita ada konten baru nih, orang jadinya males uninstall. Jadi uninstall rate kita tuh jadinya kayak lumayan kecil. Dan kita udah prediksiin kira-kira saat user baru main, dia tuh mengejar ketertinggalan untuk bisa keep up sama player lainnya juga gimana. Gitu, karena kadang-kadang kan orang kalau udah terlalu jauh jadinya mager ya. Kayak udah deh gue udah gak bakal kejar nih. Gitu, itu juga hal-hal yang harus kita pikirin juga gitu loh. Jadi maintenance-nya kayak begitu juga ada update konten dan lain-lain. Kita coba adjust juga dengan kemampuan dari si user kita. Kayak gitu. Karena kadang-kadang kita ngedevelopnya sebulan untuk chapter baru, user mainnya cuma 4 jam. Kayak capeknya baru berasa tuh buat dev, tapi usernya udah kayak, Kak aku udah tamat. Next chapter dong kayak. Belum selesai nih kita gitu. Itu aja sih paling saat ini kita juga lagi ngejalanin promo diskon 50% untuk in-app purchase itemnya Selar Nusantara di Google Play. Jadi mungkin bisa dicoba juga. Ini salah satu bentuk dari maintenance dan bug fixing. Jangan takut revenue kalian juga jadi kenapa juga. Karena kan bisa aja diskon 50, tapi yang beli jadinya 2 kali atau 3 kali lipat kan tetap aja nguntungin. Toh ini digital item juga kan. Gitu. Baiklah, terima kasih teman-teman. Pas kan Mas waktunya? Oke. Ya, oke, terima kasih Mas Safik atas materinya penjelasannya ya. Jadi kebetulan Mas Safik ini juga mentor saya ya. Iya. Lagi. Saya sering lari dari Mas Safik tadi Mas mentor. Oke, nah. Suka membolos ya? Iya, senang membolos. Oke, jadi kayak tadi banyak sekali hal-hal materi yang menarik ini yang sebenarnya tadi udah ada pertanyaan dari teman-teman, tapi mungkin aku juga ingin bertanya dulu buat ke Mas Safik, buat teman-teman juga. Jadi kayak tadi kan sering bilang kolaborasi sama brand ya, sama brand lokal dan lain-lainnya. Nah, itu kok bisa dapat kontaknya atau kok bisa ngontak duluan tuh kayak gimana? Jadi apakah dengan percaya dirinya, wah gameku bagus nih, oke kontak Sasha lah gitu, siapa tahu mereka nerima kayak gitu. Atau gimana nyari-nyari hal-hal seperti itu, brand-brandnya yang kira-kira cocok dan lain-lainnya? Oke. Kalau saya beruntungnya saya punya background pernah kerja di digital agency kan. Jadi saya bisa nge-capture atau mungkin masih keep up dengan brand activity yang jalan. Cuma mungkin tipsnya buat teman-teman di sini yang mungkin nggak punya background itu bisa dilihat dari sosial media brand-brandnya ini tuh lagi ngejalanin campaign apa atau arah brandingannya mereka seperti apa. Kayak waktu itu Sasa itu kita nggak cuma sekedar sesimpel kayak bubur nih ada mecin, iya itu benar. Cuma waktu itu saya ngelihat Sasa itu lagi mencoba untuk tap in ke market youth, ke market muda gitu, generasi mecin waktu itu. Mereka punya campaign bahwa generasi mecin ini bukan generasi bodoh nih. Gitu, dan mereka punya budget untuk itu. Itu pentingnya insider info juga ya. Jadi kayak dari situ saya tahu mereka, dan mereka kan juga collab sama kayak Goodstep dan segala macamnya. Jadi mereka memang lagi mau tap in ke arah sana, sehingga saat kita menawarkan itu, ini menjadi suatu hal yang baru buat mereka dan mereka mau coba. Gitu.
Oh, oke. Kalau Itu kontak mah menarik. di LinkedIn aja juga bisa, atau kontak ke Instagramnya mereka juga bisa-bisa aja, nggak harus punya koneksi orang dalam gitu, nggak sih? I see. Jadi Hmm, itu mungkin kalau buat teman-teman jadi juga salah satu alasan supaya teman-teman sering liatin sosmed ya, bukan berarti kalian harus kayak pengen eksis dan lain-lain. Cuma hmm, cari kesempatan ya jadi bisanya kalau sekarang betul. gitu ya. Buka sosmed ngelihatnya gravure cosplayer. Siapa? Ini kayak ada senyum-senyum nih kayaknya Banyak ngeliatin yang ya. senyum-senyum. Atau mungkin dia pelakunya, Waduh. dia cosplayernya. Oke. Ya, oke. Itu jadinya menarik ya juga. Nah, ini juga yang Sanju tadi kayaknya sempat bilang buat game 8 jam ya, timnya bisa speedrun kayak gitu-gitu. Nah, Hmm. itu apakah direkomendasikan untuk teman-teman yang baru memulai ini atau gimana? Waktu itu kok timnya udah sampai bisa 8 jam gitu tiba-tiba buat. Sebenarnya ya apa ya, kayak practice makes perfect iya gitu. Cuma buat teman-teman kan banyak nih kayak kalau kita ada global game jam pun kan memang itu bikin game dalam 24 jam kan. Dan pada saat itu pun kayak teman-teman yang pemula kayaknya juga banyak kan yang sebenarnya ikutan gitu kan. Jadi itu tinggal masalah latihan dan kita waktu itu udah tahu kan, engine-nya udah tahu dan segala macam. Jadi kalau waktu luang bikin-bikin engine aja. Jadi apa in case itu dibutuhkan di kemudian hari tinggal keluarin dari kotak, reskin. Oke. Jadi kalau teman-teman di sini saran dari Wasafi, jadi kalau bikin game itu sekalian dibikin aja nanti ini bisa aku riskin dan lain-lainnya buat sekaligus jadi template Buat gitu stok ya. ya. Jadi biar bisa dispon konten dan lain-lainnya gitu. Nah ini juga sih Mas Safi jadi yang kayak mungkin dari teman-teman di sini tuh kayak biasanya mungkin kan semua teknikal semua ya dan gak ada yang apa namanya jarang banget mungkin orang-orang yang di luar teknikal dan lain-lainnya. Nah kalau buat teman-teman teknikal yang biasanya mereka udah bisa membuat gamenya nih, bisa menemukan partner yang sesuai itu kayak gimana? Apakah mungkin mereka kan kayak biasanya aduh aku kok malas mencari orang-orang atau kenalan baru dan lain-lainnya. Dan itu bisa ada itu nggak saran kayak misalnya aku harus cari timnya itu kayak gimana? Apakah harus datang ke acaranya orang-orang terus langsung ngajak buat game dan lain-lainnya Wah, gitu ada. agak creepy ya kalau tiba-tiba datang ke acara game terus kayak, mau gak jadi partnerku? Kayak agak takut ditipu ya. Tiba-tiba skema Ponzi. Kalau aku bilang sih gini ya, punya partner bisnis itu nggak segampang kita meng-hire orang untuk kerja sama kita. It's totally different things menurutku. Jadi karena ini partner nih, susah senang kita bakal jalanin bareng. Kalau kita meng-hire orang, memang iya susah senangnya iya. Cuma seenggaknya dia tidak akan memikirkan yang sebanyak yang dipikirkan oleh founder tentunya dong. Gitu. Jadi memang harus sangat-sangat picky banget untuk memikirkan hal itu. Dan buat teman-teman developer di sini yang mungkin backgroundnya adalah programming atau backgroundnya art dan mencari partner di bidang lain, kuncinya tuh satu sih sebenarnya, trust your partner. Jangan dan ini berlaku juga mungkin buat teman-teman yang jagonya mungkin di bidang bisnisnya tapi nggak ngerti programming sama artnya. Kuncinya satu sebenarnya, trust di mana? Saya nggak pernah ngeraguin partner saya yang lain di bidang programming ataupun di bidang artnya, gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba so tahu kayak dia bisa lah 3 hari kelar gitu-gitu tuh kayak nggak. Oh lo bilang 5 hari ya berarti memang that's the best option yang bisa lo kasih ke gue, gitu. Sama juga kayak yang lain itu kayak misalkan aku bikin business projection atau membuat sebuah konsep apa untuk komersial, mereka juga percaya karena kayak oh ini adalah yang terbaik yang bisa lo kasih pada saat itu ke kita gitu loh. Jadi jangan dua belah pihak ini jadi sok tahu untuk sesama lain. Bukan ini ya, bukan kayak dalam arti kata masa bodoh tapi beda ya. Masa tetap peduli, mau tahu tapi tidak sok tahu gitu. Paham nggak kira-kira konsepnya? Yap. Kalau sok tahu itu kan kayak oh ini jalanin kayak gini karena si A bikin kayak gini berhasil, kayak itu kan bukan bidang. Nanti malah jadi berantem kalau kayak gitu-gitu. Oke, Begitu. nah itu masukannya saya menarik. Jadi main buat teman-teman di sini kadang pas udah buat game ya, gamenya pertama udah sesuai dan lain-lainnya, tengah-tengah berantem gara-gara saling nggak percaya. Maksud ngerjain segini 5 hari gitu, bisa lah sehari gitu kan, lainnya gitu ya. Atau saat gagal diolok-olok. Bener saling berantem. Ini gara-gara kamu nih kemarin nggak bener kayak Ya, gitu. Nah, itu juga biasalah mungkin gagal. baru ya. Nah, ini mungkin karena pertanyaan dua kita lompat dulu aja ke pertanyaan teman-teman yang udah nulis nih. Nah, ini menarik sih. Apakah genre games atau tipe games ya mungkin kalau buat mobile itu berpengaruh untuk di lokal juga itu juga berpengaruh kah untuk mempengaruhi kesuksesan gamenya?
Atau mungkin ada faktor lain juga selain tipe gamenya kayak gitu? Indonesia kayaknya lumayan ini ya, lumayan penyuka banyak hal. Cuma tergantung mau semasif apa sebenarnya gitu. Kayak Citampi kan juga genrenya RPG ya berarti ya. RPG gede banget tuh downloadnya kan. Terus kita yang selain Nusantara juga jatuhnya time management, casual time management. Terus MOBA laku, puzzle game laku juga. Jadi kayak di sini tuh nggak ada genre khusus sih. Sebenarnya tinggal gimana kalian mau tap innya ke market yang mana gitu loh. Kalau kayak selera Nusantara kan kebanyakan memang kayak casual gamer ya. Yang kayak cuma buat iseng-iseng nih gue sambil nunggu komuter lain atau nunggu bus atau nunggu kereta segala macam. Karena kan itu juga non multiplayer ya, single player ya. Jadi dan tidak mengikat segala macam. Jadi ya targetnya memang lebih banyak yang kayak gitu-gitu gitu dan ya cuma memang gak enaknya itu adalah ya of course loyalitasnya mereka akan beda sama yang memang market gamer gitu. Jadi tapi semuanya marketnya di kita penyerapannya sangat luas ya. Semua genre kayaknya sikat aja gitu. Gitu sih, nggak ada genre spesifik, semuanya bisa. Berarti pokoknya menarik dan kira-kira ada potensinya di situ ya disikat aja ya. Iya, Thailand, gitu ya. Gak melihat dulu kayak wah ini kayaknya yang lagi populer RPG ya gitu. Berarti nggak pernah kayak riset lama gitu pernah nggak? Maksudnya kayak sampai kita fokusin 3 bulan nih riset dulu dan lain-lain. Enggak sih. Baru nggak itu langsung Enggak, ya. Gitu. Jangan sampai development dan researchnya kita itu lebih lama dibandingin umur gamenya kan. Ya bener sih itu tadi kan. Udah riset lama-lama ternyata pas Riset 3 bulan, development 1 tahun, 15 bulan, ternyata gamenya cuma 3 bulan. Kan rugi. Iya bener, Iya. ya, bener juga sih kayak gitu. Nah itu malah menarik ya. Nah terus yang selanjutnya ini ada pertanyaan lagi juga. Dalam mencari audiensnya itu lebih baik cari yang viral, sesuatu yang lagi viral atau yang niche dalam artian Niche market, ya. niche marketnya. Lebih bagus yang mana sih atau sebenarnya dua-duanya ada kelebihan keuntungannya sendiri gitu? Ada kelebihan kekurangan masing-masing sih sebenarnya. Karena kalau yang viral itu kalian bener-bener lari-larian sama timeline, lari-larian sama waktu, sehingga kayak developmentnya itu nggak akan bisa semaksimal itu juga, gitu loh. Nggak akan bisa semaksimal itu. Iya namanya satu game satu hari itu kan ya, of course pasti fiturnya nggak mungkin extravaganza juga kan. Gitu, mau itu riskin sekalipun kayak I don't think that we can make it gitu. Jadi ya kualitas kalian cuma mentok di hyper casual gitu. Sedangkan waktu kita bikin si selera Nusantara itu tuh udah di luar apa yang lagi viral kan sebenarnya. Cuma itu penyempurnaan dari yang udah-udah aja. Dari bubur ayam waktu itu portrait terus temanya cuma bubur doang. Akhirnya stuck mau bikin apa padahal user masih suka. Akhirnya kita bikinlah si selera Nusantara ini. Memang masakannya benar-benar jadi Sabang sampai Merauke gitu loh. Kalau dibandingin niche, kalau disuruh pilih niche atau yang viral, kalau buat pemula mendingan ngambil yang viral. Niche itu berhasil atau gagal? Sama sih, yang viral juga cuma chance-nya at least bisa riding the wave dulu deh. Gitu. Oke, jadi kalau niche itu benar-benar kayak lebih besar itunya ya, kayak apa namanya, resikonya. Resikonya lebih besar. Kalau emang nggak siap nanggung resikonya, nggak disarankan. Gitu. Gitu. Itu lebih baik ikutin yang viral dulu karena mereka peluang chance-nya untuk bisa masuk di dalam hal yang viralnya itu lebih gede gitu Iya. ya. Kalau dari sudut pandang gue sih gitu ya. Oke, itu sudah pandang yang menarik juga sih. Nah, berhubung sama gitu tadi kayak salah selera Nusantara kan gini ya, kayak TTS Lontos selera Nusantara itu kan kayak bukan game yang baru ya dan itu udah banyak juga yang buat jenis-jenis kayak gitu. Nah, tadi Mas Afik bilang kayak marketingnya nggak gede banget atau nggak effort untuk ngeluarin besar-besaran, tapi kok bisa sampai yang downloadnya itu banyak biar bisa menang di kategorinya itu atau di game tipe gitu, apa yang Mas Afik lihat dari kayak gitu di kasusnya selera Nusantara sama TTS? Sebenarnya memang kalau game mekanik dan segala macamnya itu bukan sesuatu hal yang baru ya. Tapi gimana kita menggabungkan lokal konten itu yang belum ada kan. Setauku ya, menggabungkan ada story ala sinetronnya, ada seasonnya, ada episodenya, terus bawa-bawa makanan Indonesia, kaki lima especially, itu menjadi unique selling point kita di selera Nusantara.
Kalau di TTS Lontong itu lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh sih. Yang bikin orang-orang tuh kayak, apaan sih ini? Itu containable banget deh. Kayak itu gamenya tuh konten banget. Gitu sama kayak orang beli Samyang, belum tentu karena mereka suka pedes kan. Karena buat konten aja, atau makan nato, atau makan apa, kayak gitu-gitu. Oh, ini hal yang menarik ya, membuat game untuk menjadi konten bagi orang lain ya, berarti sebenarnya itu juga salah satu. Mm-mm. Kayaknya itu Kabar Nu? Mati. Ya apalagi tuh satu lagi muncul. Treng. wah ada lagi yang muncul nih, sebentar. Dari sini gak kelihatan di HP ku aja. Oke. Ini pertanyaannya, jika develop game besar dan membutuhkan waktu lama, apakah disarankan mengambil set project dan membuat game lain? Oh, intinya itu berarti untuk membuat game dengan scope yang lebih besar, apakah untuk memastikan survive perlu ambil set project Iya. gitu ya intinya? Bener. Iya. Kalau nggak punya cash flow yang cukup jangan deh. Karena takutnya putus di tengah jalan. Diketawain nih sama yang depan-depan. Iya. Loh, ada Mending yang ngambil ketawa side ya? pro. Kalau dari saya gitu ya. Karena takutnya kalau kita posisinya udah mepet, nggak punya duit, nanti malah jadi demotivated sama apa yang kita kerjain gitu loh. Malah passionnya jadinya hilang. Karena ngerasa itu ngebawa kayak gagal deh gitu ngerasanya. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Ngepending projectnya untuk ngerjain side project supaya punya duit untuk mengerjakan emang yang jadi passionnya nggak apa-apa. Karena sebenarnya Knight vs Giant itu tuh ada sebelum TTS Lontong. Tapi memang kita nggak develop lanjutan karena kita ngerasa pada saat itu kita butuh duit yang lebih fast pace yang which is itu dari mobile. Gitu. Jadi mendingan kita cari dulu duitnya dari yang lain untuk membiayai ini. Gitu. Untung udah dapat publisher jadinya. Oke. Itu juga menarik ya. Nah, tapi gini, gimana Mas? Maksudnya ketika tiba-tiba kita mengerjakan set project, ternyata set projectnya itu jadi jangka panjang, misalnya kliennya pengen dilanjutkan terus dan lebih menguntungkan, akhirnya game utamanya itu nggak dilanjut gitu. Itu apakah lebih baik seperti itu atau mungkin harus ada titik berhenti untuk kembali ke game utama yang mau dikerjakan sih, kayak gitu gimana? Ya, you should know where to stop sebenarnya. Gitu. Kalian yang harus tahu kalian stopnya di mana. Karena kan dari awalnya itu memang kalian ngambil ini untuk membiayai game yang mau kalian buat kan. Saat kalian udah tahu, oh ini uangnya udah cukup nih untuk membiayai game yang kalian buat. Ya itu udah tinggal masalah hati sama kantong aja nih gitu. Kalian emang mau pursue-nya duit atau memang mau pursue-nya memang passion yang kalian mau bikin game itu gitu loh. Tapi ya of course kalian pasti udah tahu sih sebenarnya kapan berhentinya musinya gitu. Jadi kayak oke, 6 bulan misalkan itu udah cukup, ya udah bulan ke-7 gue nggak bisa lanjut nih karena ada project lain, which is fine. Oh, oke. Jadi emang yang harus tahu bisa berhenti kapan ya teman-teman sendirinya langsung ya. Jadi kayak ini emang tujuannya lama-kelamaan untuk membiayai project kalian atau sebenarnya malah kalian jadi keasikan di project kayak ini kan ya. Ya itu emang depend ke teman-teman di studionya lagi ya gitu ya. Wah, ini ada pertanyaan mungkin terakhir tapi sangat itu ya, sensitif sekali ya OT. Waduh, saya nggak kelihatan lagi. Dengar-dengar ada publisher yang jahat. Aduh. Gimana caranya biar kita nggak dijadi publisher ya? Mungkin nggak cuma di premium ya, tapi di mobile game juga biasanya ada publisher Apa ya sih untuk pertanyaannya? game-gamenya. Dengar-dengar ada publisher yang publisher yang jahat. jahat. Gimana caranya biar kita nggak dijahatin publisher atau sebenarnya seenggaknya? mengurangi Oke. efeknya. Ini berarti soal kontrak ya. Kontrak kalau udah misalnya ada publisher atau pihak yang tertarik untuk lisensi gamenya ya. Cepet banget ya, baru ngomongin publisher udah ada ngomongin publisher jahat aja. Kalau menurut saya itu adalah saat kita bekerja sama dengan pihak lain, itu harus kita juga punya tim legal kita sendiri yang ngebacain terms and conditionnya dari kontrak itu kayak gimana. Gitu loh, kayak karena no matter what, kalian mesti pikir publisher itu adalah orang marketing, orang bisnis, mereka pasti maunya untung. Gitu loh, jadi kalian udah harus ngambil ancang-ancang di depan nih, jangan jadi kasarnya tuh kayak terbuai oleh janji-janjinya mereka di depan. Kan juga harus pintar. Oke, gue tahu nih dampak buruknya bisa jadi misalnya kayak worst skenario-nya akan apa. Ya kalian juga harus mikir juga gitu kayak oke, gue akan minta MG segini just in case
MG itu minimum guarantee ya, jadi kayak semacam development funding yang dibayarin di depan lah gitu. Nah kalian juga jadi jatuhnya tuh bisa mikirin kayak dengan angka segini kalian juga udah aman gitu loh. Dan kalau ada pasal-pasal yang menurut kalian memang akan merugikan kalian banget, ya berarti nggak usah dilanjutin daripada jadi drama ke depannya gitu loh. Daripada merugikan diri kalian juga buat apa gitu loh. Jadi kalau seandainya di depannya udah ada yang aneh-aneh, udah ada yang fishy dari kontrak dan segala macam, cut it off. But you have to keep that in mind bahwa publisher itu adalah money maker. Kalian tuh bakal jadi money machine-nya mereka. Jadi kalian juga harus pinter-pinter gimana manfaatin itu untuk dapat output yang gede ke kalian juga. Gitu. Gitu sih kalau dari saya. Nah, oke, berarti kalau dari penjelasannya Mas Hafik itu intinya sebenarnya gampang ya. Teman-teman baca ya kontraknya ya, gitu ya, dipahami. Jangan tiba-tiba, wah duit dibuka, tanda tangan. Ingat apa yang terjadi dengan Anda? Tapi itu betul-betul karena butuh duit. Betul. Juga, ya. Mungkin itu ya semua tergantung teman-teman apakah mau mengambil resiko atau enggak. Kalau kasus saya emang harus mengambil resiko sih kalau kayak gitu. Dan lain-lainnya. Nah, tadi mungkin sepertinya sudah diancang-ancang untuk waktunya sudah mau habis. Jadi karena sepertinya tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi bersama Syafiq kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan dan hadir. Kalau misalnya masih ada pertanyaan nanti mumpung beliau masih ada di sini silakan diberondong pertanyaannya di depan ya. Dan nanti terima kasih untuk sesi kali ini. Saya moderator Ibnu undur diri. Selamat sore. Thank you. Terima kasih.